ಹೊರೆಯಾಡು ಸಿಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonusi Okten Antoni, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Pendidikan Agama Islam Negeri Unpas. Di sini kembali lagi bersama channel kita Padang Guci Kaur. Baiklah, kami akan membahas tentang sejarah pendidikan masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Latar belakang, pendidikan Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah bertujuan untuk membentuk manusia yang seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memelihara nilai-nilai kehidupan sesama manusia agar dapat menjalankan pendidikan dan menjadikan seluruh kehidupan sebagaimana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada masa Nabi, pendidikan Islam berpusat pada Madinah. Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan pemerintah Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Wilayah Islam, sosial pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sosial masyarakat. Masa kepemimpinan Abu Bakar terhitung sangatlah singkat, hanya 2 tahun saja. Masa singkat ini habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah di kota Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi Muhammad wafat. Oleh karena itu, mereka menentang pemerintahan Abu Bakar. Dikarenakan sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang ridho atau perang melawan kemurtadan. Dilihat dari segi pendidikan, jadi dari sosial masyarakat yang pada saat itu tidak semua berpihak pada pemerintah. Dengan alasan di atas, Abu Bakar fokus untuk mengenai pemberontakan orang-orang murtad, pengakuan Nabi, dan pembagian zakat. Hal ini menyebabkan pendidikan di masa itu tidak banyak mengalami perubahan sejak masa Rasulullah SAW, yang ini berkisar pada materi pendidikan seputar tauhid, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi. Namun dari segi kualitas maupun kuantitas sudah banyak mengalami perkembangan, antara lain Kutub merupakan bagian pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Kemudian ada masjid tempat untuk beribadah. Masjid juga dijadikan sebagai lembaga pendidikan selanjutnya setelah anak-anak tamat belajar dari kutub. Di masjid ini ada 2 tingkatan pendidikan yang tinggi dan menengah. Yang pertama itu materi pendidikan. Materi pendidikan yang diajarkan pada kutub adalah membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafal pokok-pokok ajaran Islam. Sedangkan materi pendidikan pada tingkatan menengah dan tingkatan adalah Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan syaratnya, kesehatan dan fikih syar'i. Pendidik yang menjadi pendidik pada masa Abu Bakar adalah beliau sendiri serta para sahabat Rasulullah SAW sederajat. Sejarah sosial pada Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sosial masyarakat. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau telah menyelesaikan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslim sejak Rasulullah wafat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Ini tujuan adalah untuk mencegah supaya tidak menjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat. Pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 10 tahun ini mengalami perluasan wilayah kekuasaan yang mana Madinah sebagai pusat pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah Islam, pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 10 tahun ini mengalami perluasan wilayah kekuasaan, yang mana Madinah sebagai pusat pemerintah. Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan dalam segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga dalam hal ini diperlukan pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan lagi untuk keluar daerah kecuali atas izin dan khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Jadi, kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar harus pergi ke Madinah. Ini menandakan bahwa penyebaran Islam
atau penyebaran ilmu dan pengetahuan pada sahabat dan tempat pendidikan berpusat di Madinah. Pola pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan juga tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pola pendidikan di masa ini mengalami perkembangan. Khalifah saat itu sering mengadakan penyuluhan di kota Madinah. Beliau juga menempatkan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabat untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bukan hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, akan tetapi juga di bidang fikih. Lembaga pendidikan pada Umar ini juga sama dengan masa Khalifah Abu Bakar. Namun dari segi kemajuan lembaga pendidikan begitu pesat sebab Umar memerintahkan negara dalam keadaan stabil dan aman, sehingga masjid dijadikan sebagai pusat pendidikan, juga dibentuknya pusat pendidikan dan berbagai kota. Pendidikan pada masa ini berbeda di bawah pengaruh gubernur. Di samping itu juga terdapat kemajuan di bidang lain seperti pengiriman pos surat, kepolisian, Baitul Mal dan sebagainya. Adapun sumber penggajian pendidikan waktu itu diambil dari daerah yang ditaklukkan dan dari Baitul Mal. Materi pendidikan pada Umar adalah materi kitab. Pada masa Abu Bakar, di samping materi yang diajarkan, ditambahkan dengan beberapa mata pelajaran dan keterampilan. Dari Umar menjadi khalifah, ia mengilustrasikan kepada pendidikan agar anak-anak diajarkan berenang, mengendarai onta, memanah, membaca, menghafal syair-syair yang mudah dan peribahasa. Tuntutan belajar bahasa Arab pun juga sudah mulai kelihatan. Orang-orang yang masuk Islam dari daerah yang dilakukan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Materi pendidikan pada tingkatan menengah atau tingkatan tinggi dari daerah membaca Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan mengumpulkan dan fikih syar'i pendidikan. Yang jadi pendidik pada masa Umar adalah beliau sendiri serta guru-guru yang beliau angkat. Umar merupakan seorang pendidik yang sering melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga merupakan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan Beliau juga merupakan pendidik di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap daerah yang ditaklukkan. Berdasarkan hal di atas, pelaksanaan pendidikan di masa Umar bin Khattab lebih maju. Sebab selama Umar memerintah, negara berbeda dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah diterapkan masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah dibentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari ilmu bahasa, menulis, dan pokok-pokok ilmu lainnya. Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gubernur yang berkuasa saat itu, serta diiringi di berbagai bidang seperti jawatan pos, kepolisian, Baitul Mal, dan sebagainya. Adapun sumber gaji para pendidik pada waktu itu diambil dari daerah yang dilakukan dan dari Baitul Mal. Dari materi-materi yang telah kita bahas, bahwa kesimpulan pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendidikan sudah lebih meningkat, dan mana pada masa Umar guru-guru sudah diangkat dan digaji untuk mengajar ke daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu hasanah tentang sejarah sosial pendidikan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.